21. Sama-sama kita baca itu. 1, 2, 3. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Amin. Saudara, di ayat ini saudara menjelaskan bagaimana janji Tuhan digenapkan. Janji Tuhan digenapkan bagaimana kepada Musa Tuhan bilang bahwa aku akan memberikan tanah sampai sungai Efrat. Ya saudara, Tuhan berjanji seperti itu, saudara. Bukan cuma Israel, ya, bukan cuma Israel, tanah Yehuda yang jadi janji Tuhan buat bangsa Israel, tetapi begitu betapa luasnya janji Tuhan, tanah yang Tuhan mau berikan kepada bangsa Israel sampai ke sungai Efrat. Dan ternyata di zaman Salomo itu baru terwujud, Bapak Saudara. Itu baru terjadi bagaimana kekuasaan daripada Raja Salomo ini sampai ke seberang sungai Efrat, ya. Sampai, kalau Efrat berarti sampai ke, kalau Efrat sekarang ya saudara, karena ada pengertian lain tentang Efrat, sampai ke Irak, ya saudara. Betapa luasnya tanah atau kawasan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tetapi bagaimana kita melihat, Bapak Ibu Saudara, ya, sampai hari ini yang dikuasai oleh Israel bukanlah tanah yang seluas itu. Hari ini tanah yang ada itu tidak seluas seperti yang kita baca di 1 Raja-Raja pasal yang keempat. Tanahnya terbatas, ya, tidak begitu luas. Itu mencakup hanya Israel saja. Saudara, yang saya lihat, Bapak Ibu Saudara, yang saya lihat ini adalah bagaimana, sama-sama kita mau lihat dulu, Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Ayat yang pertama saja, saudara. Mazmur 127 ayat yang pertama. Sama-sama kita baca, saudara. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, disinilah sebetulnya yang jadi kunci dan penyebab. Disinilah letaknya, saudara. Bagaimana caranya untuk kita bisa meraih janji-janji Tuhan, dan bagaimana, ya saudara, itu belum selesai. Kadang-kala kita penekanannya hanya pada sampai bagaimana kita bisa meraih janji-janji Tuhan. Tetapi ternyata kita lupa ada bagian yang kedua, ada fase yang kedua, ada bab yang kedua. Ada kerjaan yang kedua yang juga tidak kalah penting. Ini menjadi sesuatu yang berdampingan. Ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara merebut atau meraih janji-janji Tuhan, ya. Karena janji Tuhan itu bukan hanya, ya Tuhan janji lalu kemudian ujuk-ujuk datang gitu. Enggak begitu, saudara. Ada sebuah upaya, ada sebuah usaha yang kita kerjakan. Tetapi setelah kita menerima janji Tuhan, mengalami janji Tuhan, seperti yang tadi kita lihat dalam pasal yang keempat, saudara, dari 1 Raja-Raja, itu belum selesai. Ada bagian yang kedua yang selanjutnya yang kita harus lakukan. Apa itu, saudara? Mempertahankan, saudara. Sama-sama bilang sama saya, mempertahankan, saudara. Karena ternyata ini menjadi sesuatu yang jadi satu paket. Meraih, tetapi kemudian tidak selesai sampai pada kata meraih, mempertahankan selanjutnya. Karena ayat ini juga, saudara, dalam Mazmur 127 bilang seperti itu. Jikalau, sama-sama kita baca, sudah 1, 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Yang kedua, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Yang pertama membangun, yang kedua apa, saudaraku? Mengawal.
Apa itu mengawal? Mempertahankan. Kota yang sudah dibangun, kota yang sudah didirikan, bagus, megah, kuat, saudaraku. Tapi apa? Apa bagian yang kedua? Kota itu harus apa? Harus dikawal. Kota itu harus dipertahankan. Nah, berapa banyak orang tidak sadar, saudara. Makanya apa? Yang terjadi kalau sudah balik lagi kepada 1 Raja-Raja pasal yang keempat, saudaraku, ya, Israel bisa meraih. Israel berhasil meraih janji-janji Tuhan sampai tanah sungai Efrat diraih, direbut. Tetapi apa? Israel gagal untuk mempertahankan. Bagian ini dulu nih saudara, kita sudah sadar dulu bahwa tanggung jawab kita tuh, pekerjaan kita, tugas kita tuh 2 hal. 1 meraih, yang kedua mempertahankan. Memelihara, menjaga, apapun itu judulnya, namanya, tapi sama. Kita suka lupa. Sampai setelah kita sudah meraih, beberapa tahun kemudian, apa yang ada di tangan kita pada akhirnya hilang lagi. Apa yang ada di dalam hidup kita kemudian hilang lagi. Lalu kita membenarkan dengan hidupkan seperti roda, hidupkan musim-musiman. Gak gitu. Saudara nggak bisa benarkan dengan kalimat-kalimat yang seperti itu, yang sepertinya benar tapi salah. Kalau apa yang ada sama saudara kemudian tidak ada lagi, apa yang ada sama saya tidak ada lagi, maaf, ada sesuatu yang salah. Apa itu? Kita tidak menjaga, kita tidak mempertahankan. Itu bukan masalah musim, itu bukan masalah zaman berubah. Tapi kita tidak lagi mempertahankan. Kita lupa bagian yang kedua, mempertahankan apa yang ada, yang Tuhan sudah percayakan kepada saya. Bangsa Israel kehilangan pada akhirnya. Bangsa Israel hanya merebut, hanya menguasai tanah Israel yang sekarang ini. Kenapa? Karena mereka tidak mempertahankan. Nah, ini yang kita mau lihat, hal yang kedua, saudara. Mempertahankan, merebut dan mempertahankan yang seperti apa, dengan cara seperti apa. Kembali kepada Mazmur pasal 127, saudara. Yuk sama-sama kita baca lagi Mazmur 127. Sama-sama, saudara. Jikalau bukan Tuhan, 1, 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, di dalam kata membangun, di dalam kata mengawal atau berjaga-jaga, saudara lihat ada unsur apa di sana? Yuk saudara, sama lihat, supaya kita belajar ngerti firman Tuhan. Kalau kita baca, kita nggak asal baca. Kalau menurut saudara, ya saudara, di ayat ini, ya unsur apa? Ada pribadi siapa yang selalu hadir, saudara, yang harus hadir waktu orang membangun, waktu orang berjaga-jaga? Kehadiran siapa yang dibutuhkan? Amin. Pintar, saudara. Tuhan harus terlibat. Ada amin, saudara. Waktu orang membangun, Tuhan harus terlibat. Nah, berapa banyak orang sadar pada waktu orang mau membangun, dia sadar, saya sadar, saudara sadar, setiap orang sadar, banyak orang sadar. Untuk apa? Melibatkan Tuhan pada waktu kita membangun. Kenapa? Karena pada waktu kita membangun, kita merasa kita nggak punya kekuatan. Pada waktu kita membangun, kita merasa kecil. Pada waktu membangun, kita merasa nggak berdaya. Ada banyak orang sadar, terlalu banyak orang sadar, saudara. Nggak sedikit orang yang nggak sadar pada waktu dia dibangun, pada waktu dia membangun, dia butuh Tuhan. Sedikit sekali orang yang tidak sadar. Lebih banyak orang yang sadar, saudara.
Pada waktu dia membangun usahanya, membangun karirnya, membangun masa depannya, membangun cita-citanya, saudaraku. Ya, orang sadar, Tuhan tolong saya nggak mampu, Tuhan tolong saya, mari hadir dalam hidup saya, bantu saya, berkati saya Tuhan, topang saya Tuhan. Iya. Tapi masalahnya bagian yang kedua ini, saudara. Dan saya melihatnya begini, dan orang yang membangun banyak yang berhasil, gitu. Pada waktu orang membangun banyak yang berhasil. Kenapa? Karena orang itu melibatkan Tuhan, menghadirkan Tuhan, saudara, mengikut sertakan Tuhan dalam hidupnya. Tapi jadi cerita yang berbeda ketika bangunan itu sudah jadi, cita-cita sudah terwujud, pemakaian Tuhan sudah terjadi, berkat Tuhan sudah hadir, pemakaian Tuhan sudah terjadi, saudara. Masa depan sudah indah. Jadi sesuatu yang beda. Kenapa? Ada banyak orang yang lupa menghadirkan Tuhan. Untuk apa? Untuk mempertahankan apa yang sudah dibangun. Saya bersyukur loh, saudara, Bapak Ibu saudara tetap melibatkan Tuhan dalam hidup saudara. Ada amin, saudara. Ada banyak orang yang melupakan Tuhan setelah itu. Ada orang yang tidak lagi melibatkan Tuhan. Ketika kotanya sudah bangun, sudah terbangun, sudah terbentuk, sudah jadi, sudah megah, orang sudah tidak lagi melibatkan Tuhan. Sedikit orang yang sadar bahwa dia masih butuh Tuhan. Ada pepatah bilang begini nih, saudara, dunia saja mengakui mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut. Mempertahankan itu jauh lebih sulit, ya. Meraih kemenangan itu sulit, tetapi mempertahankan kemenangan jauh lebih sulit daripada merebut kemenangan. Maksudnya gini, pada waktu kita merebut kemenangan saja kita butuh Tuhan, apalagi ternyata pada waktu kita mempertahankan, kita harusnya lebih ngerti, lebih sadar, kita harusnya lebih membutuhkan Tuhan lagi. Ada amin, saudara. Kenapa? Karena lebih sulit. Kita berpikir, saudara, kalau itu sudah berdiri, kita sudah nyaman, kita sudah tenang. Ada kemungkinan yang sangat besar apa yang ada di tangan kita itu hilang, atau paling tidak ada apa yang di tangan kita itu berkurang banyak. Biarlah lewat firman ini kita disadarkan bahwa kita butuh Tuhan setiap waktu. Ada amin, saudara. Kita butuh Tuhan segala waktu. Bukan pada waktu kita membangun saja, tapi pada waktu kita harus mempertahankan, menjaga apa yang sudah kita bangun. Karena kalau kita melihat, saudaraku, saudara, ya, terlalu banyak orang yang naik, itu bukan sesuatu yang mudah. Saya sering kali bilang begini, tahukah saudara bahwa kekuatan gravitasi itu, saudara, kekuatan gravitasi itu kuat sekali. Bukan hanya untuk sebuah benda, ya, tapi untuk keberhasilan, untuk kehidupan. Sudah tahu bahwa ada satu gravitasi yang apa? Yang selalu mau menarik saudara turun lagi ke bawah. Apakah itu buat karir, buat pelayanan, buat berkat, buat apa saja. Selalu ada gaya gravitasi kuat untuk menarik saudara yang ada di atas jatuh ke bawah. Sekali lagi, itu bukan hanya bicara tentang benda. Kekuatan gravitasi itu bukan hanya menarik benda yang dilemparkan lalu kemudian turun ke bawah, tapi juga untuk setiap keberhasilan, pemakaian Tuhan, berkat-berkat, karir yang naik,
ada kekuatan gravitas. Jadi jangan merasa nyaman, saudara, maaf. Jangan merasa nyaman. Saya tidak ngancam saudara, karena firman ini buat kita semua. Firman ini supaya mengingatkan kita berhati-hati. Ada amin, saudara. Supaya apa? Supaya kita disadarkan bahwa untuk mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih. Dan kalau yang sulit saja kita sudah hadirkan Tuhan, kita sudah bilang, Tuhan saya nggak mampu. Kenapa pada waktu kita mempertahankan sesuatu yang lebih sulit dibandingkan waktu kita merebut, kita nggak melibatkan Tuhan? Maaf, lalu bodoh gitu. Terlalu bodoh saya. Kalau saya naik, saya bilang, Tuhan tolong saya, bawa saya naik, Tuhan. Tapi ketika untuk mempertahankan itu, saya tidak lagi melibatkan Tuhan. Lalu bodoh. Seperti gini, saudara. Saya nggak mampu bikin rumah satu lantai, saya nggak mampu. Saya pakai insinyur, saya pakai pemborong. Dan ketika saya ingin membangun rumah saya, dirobah dari satu lantai, saudara, jadi 10 lantai. Saya nggak libatkan lagi insinyur, pemborong. Yang satu lantai aja saya nggak mampu. Saya libatkan pemborong. Ini saya bangun 10 lantai yang beresiko tinggi, saya nggak libatkan mereka. Terus saudara, bagaimana saya? Bodoh saya. Bukan bodoh lagi, maaf, tolong saya. Saya nggak ngerti apa-apa. Saya nggak ngerti untuk konstruksi yang satu lantai saja, saya nggak ngerti mesti pakai besi berapa, bagaimana fondasinya, saya nggak ngerti. Apalagi bicara 10 lantai, itu rumit, itu sulit sekali. Ya. Perlu kekuatan yang bagaimana menopangnya, kedalaman berapa, saudara, untuk bikin fondasinya, saya nggak ngerti sama sekali. Yang satu lantai saja saya panggil yang namanya pemborong, insinyur, untuk nolong saya. Masa waktu saya bangun 10 lantai, saya nggak pakai mereka. Tapi kadang-kadang kita seperti itu, saudara. Sampai pada akhirnya apa? Keberhasilan itu hilang pada akhirnya. Lepas lagi. Enggak seterusnya loh, saudara. Keberhasilan itu selalu ada di tangan kita. Dia itu seperti punya kaki untuk lari, terus berusaha lari, terus ninggalin kita. Nah, percaya. Keberhasilan, berkat, saudara, ya, selalu kayak punya kaki, punya berusaha untuk meninggalkan kita. Makanya libatkan Tuhan senantiasa dalam hidup saya dan saudara. Amin, saudara. Hadirkan Tuhan. Kalau pada waktu engkau merintis usahamu, engkau setia sama Tuhan, engkau belajar taat sama Tuhan, engkau belajar melakukan firman Tuhan. Terlebih lagi pada waktu engkau sudah diangkat, diberkati, karirmu sudah berhasil, pekerjaanmu sudah dibuat berhasil, harusnya lebih taat lagi. Kenapa? Karena untuk menjaga itu tidak mudah. Tidak mudah. Saya merasa itu pelayanan, saudara. Kalau saya tidak jaga, kalau tidak dipelihara, nggak gampang. Apalagi menghadapi situasi seperti ini, saudara. Kalau tidak melibatkan Tuhan, kalau nggak banyak-banyak datang sama Tuhan, nangis sama Tuhan, ngambil hatinya Tuhan. Bukan nangis ceritain masalah, tapi ngambil hatinya Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Aduh, kayaknya udah gelundung-gelundungan, udah habis-habisan. Gereja-gereja kuat hari-hari ini, ya, kita masih bersyukur, saudara, kita masih bisa ibadah, doa pagi masih bisa, ibadah minggu masih jalan lagi. Nah, gampang, saudara.
Tapi kalau ada Tuhan, pasti Tuhan jaga, Tuhan bela, Tuhan pelihara kita. Ada amin, saudara. Tuhan yang berperan ganti kita, Tuhan yang bertanggung jawab. Ketika Tuhan terus kita libatkan dalam itu, ketika kita membangun, kita libatkan Tuhan, Dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembangunan itu. Tetapi juga ketika bangunan itu sudah jadi, kita melibatkan Tuhan di dalam memelihara, menjaga, mempertahankan bangunan itu. Maka saya mau bilang juga, Tuhan juga terlibat untuk menjaga karirmu, menjaga tokomu dari segala ancaman apapun juga. Ada amin, saudara. Menjaga pekerjaanmu dari segala ancaman apapun juga. Kalau engkau dan saya terus melibatkan Tuhan, menghadirkan Tuhan. Tapi kalau pada waktu kita sudah ada di atas, kita sudah mapan, lalu kemudian kita tidak lagi melibatkan Tuhan, nggak ada lagi Tuhan punya urusan tanggung jawab untuk menjaga hidup kita, pekerjaan, pelayanan saya. Nggak ada lagi Tuhan punya keharusan untuk menjaga, membentengi, saudara. Maaf nih, saudara, karena ayat ini saya landasannya. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, kalau bukan Tuhan, saudaraku, yang mengawal kota, selalu ada Tuhan, selalu harus ada Tuhan di dalamnya. Pada waktu kita membangun, bangunan itu sudah selesai, tugas yang kedua ada sama kita. Apa itu? Mengawal, mempertahankan. Sekitar kita tuh banyak sekali, saudara, yang mau merebut kemenangan itu. Ya, kalau engkau jual serabimu laku, ada banyak orang yang pengen jual serabi, yang pengen laku kayak saudara. Dan kalau mereka laku, berarti resikonya saudara nggak laku. Banyak sekali. Tolong kita ya, saudara, supaya dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, bukan pada waktu susah saja. Makanya ada sebuah lagu yang lama mengatakan, di senang dan susah, ku perlu Tuhan selamanya. Ada amin, saudara. Karena kadang-kadang kita waktu butuh Tuhan, pada waktu kita lagi merintis. Saya ingat pada waktu saya merintis pelayanan, betul-betul, saudara, saya betul-betul berjibaku dengan Tuhan. Saya betul-betul narik perhatiannya Tuhan, nggak main-main. Saya pengen puasa lagi kayak dulu-dulu, cuman tensi saya nggak normal, tensi saya bahaya. Tiap hari saya mesti minum obat. Tapi saya nggak bisa tinggalin itu, saudara. Nggak ada alasan untuk saya nggak bisa berdoa. Nggak ada alasan saya lewatkan waktu saya nggak berdoa. Nggak ada. Jadi, saudara, saya tidak tahu berapa lama lagi kita harus menjaga apa yang Tuhan sudah percayakan sama kita. Dan biarlah kita menjaga itu dengan disertai dengan kekuatan yang Tuhan berikan buat kita, saudara. Senantiasa kita hadirkan Tuhan, sehingga kita akan lihat ke depan, saudara. Kita akan lihat begini, walau 1000 rebah di sisimu, walau 10.000 rebah di kanan, kita hanya menonton dengan mata kita sendiri, dan kita akan berjalan terus maju dengan kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Ada amin, saudara. Hari-hari ini ada banyak kekuatan-kekuatan yang bertumbang. Kalau saudara melihat kekuatan-kekuatan besar, malah yang semakin bertumbangan. Makanya apa firman Tuhan bilang, 10.000 di sebelah kanan jatuh, 1.000 di sebelah kiri. Kalau kita bicara tangan kiri, tangan kanan lebih kuat. Tapi ternyata di sebelah kanan itu lebih banyak yang jatuh, yang lebih berdampak gitu. Terbukti kan, saudara, kalau orang-orang yang, maaf nih, saudara, orang-orang yang gitu, mereka ya biasa-biasa aja karena memang biasa susah, ya, saudara. Tapi orang-orang yang kerja di PHK, yang gajinya dipangkat, bagaimana? Sulit, lebih sulit.
Apalagi buat pengusaha-pengusaha ya, di mana terjadi goncangan, tapi mesti bayar karyawan, terjadi PHK sampai pada akhirnya, dan banyak dampaknya banyak. Belum mesti, maaf, ada yang mesti kredit di bank, saudara. Tapi ketika usaha ini goyang, jadi kemana-mana, dampaknya tuh menjalar kemana. Tolong kita, saudara. Bersama Tuhan kita pasti bisa melewati semuanya. Amin. Makanya terlalu bodoh. Saya gembala, terlalu bodoh kalau engkau dan saya tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Saya suka sedih. Kenapa? Ada banyak orang yang gak tertarik sama Tuhan. Ada banyak orang yang ibadah diketawain, gak ada urusan sama kolektor. Saya mau engkau ketemu sama Tuhan. Saya mau engkau ini melekat sama Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ada amin, saudara. Yohanes pasal 15 itu bilang sama kita dengan tegas dan jelas, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu nempel seperti ranting yang nempel sama pohon anggur, oh, kamu berbuah banyak dan berbuah lebat. Ada amin, saudara. Engkau bukan cuma hidup, engkau bukan cuma berdaun, tidak, tapi engkau berbuah. Dipastikan engkau berbuah. Dalam musim kering sekalipun, engkau dan saya akan tetap berbuah. Ada amin, saudara. Kenapa? Intinya, kuncinya nempel sama pohon anggur. Sudah lagi begini, ya, sudah lagi begini tambah punya jarak sama Tuhan. Sudah lagi begini, saudaraku, senang gitu. Enggak ibadah, enggak ada ibadah, aduh, senang, bebas jadi. Jujur saja, saudara, saya nggak suka sama onlinean. Maaf, buat saya, nggak. Maaf, kita saja yang datang aja, saudara. Sebetulnya ibadah kita nih, kalau diukur, kalau ada meteran, ada alat ukur, nggak 100%. Kekuatan, ya, kualitasnya tuh nggak 100%. Ada penurunan, ada penyusutan, ngantuk lah, nggak konsen lah, macem-macem lah. Mungkin cuma 70%. Apalagi kalau di rumah, aduh, pada tangi turu beledean. Bari kabeh diler, kelek diler, sikil diler mentang. Bari amau terus amau. Bari kalau lagi bosen geser di tukang sejen. Konon telepon, halo, ya, rusak. Kalau mau online beneran, mandi. Pagi-pagi sudah mandi seperti 2 pagi. Sore sudah mandi, suruh siapin. Nggak ada teh, nggak ada kopi di depan. Ya bari kopi banget, pisang goreng. Kalau mau begitu, maka kualitas ibadahmu jadi berkualitas. Ibadah onlinemu berkualitas. Duduk benar, sudah mandi rapi, seperti waktu saudara datang ke gereja. Kenapa? Karena sama yang saudara hadapi Tuhan. Ada amin, saudara. Iya kan? Yang saudara hadapi adalah Tuhan. Kalau saudara mengerti, sadar bahwa di rumah di gereja ada Tuhan, di rumah saudara waktu saudara ibadah juga ada Tuhan yang ada. Agak keras nih, tapi saya mau supaya ibadah saudara ibadah yang berkualitas, jangan ibadah yang sembarangan. Buat apa kalau kita ibadah tapi ibadah kita nol? Oh, kita juga di waktu kita ibadah di gereja saja, saudara, kalau saudara nggak sungguh-sungguh, ibadah saudara akan pulang dengan tangan kosong. Orang datang ke gereja aja bisa dibilang begitu. Saudara, kalau saudara nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, maka saudara akan pulang dengan tangan kosong. Bayangkan orang-orang yang berebut, yang nempel, berhimpit-himpitan sama Yesus, mereka nggak ngalamin apa-apa. Yang peristiwa wanita yang 12 tahun pendarahan, sudah ingat? Ya, ada orang-orang yang berdesakan, tempel, pegang Yesus, pegang pipi Yesus, gandeng Yesus. Mereka nggak ngalamin apa-apa. Cuma satu orang yang ngalamin sesuatu, wanita yang pendarahan. Kenapa?
dia datang dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Saya mau saudara, bukan tentang ibadah di gerejanya juga. Kalau sudah datang ke gereja, tapi juga dengan hati yang tidak, dengan sungguh hati kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, maka sia-sia juga. Tolong kita ya saudara, supaya betul-betul hidup kita ini hidup yang selalu melibatkan Tuhan. Hidup yang kita pastikan hari ini kita masih nempel sama Tuhan, besok nempel, lusa nempel, terus sampai apa? Mau musim berganti nggak apa-apa, kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Ada amin saudara. Saya dengar ada satu kesaksian dari satu bapak, ya saudara, saya sangat diberkati. Ya, dalam kondisi yang itu ada agak, ada udah bingung, toko mesti tutup, tapi ada ini cuma lewat telepon. Tuhan kirimkan, Tuhan pelihara. Nah, saya lihat ini seorang yang belajar sungguh-sungguh sama. Ada bicaranya. Tenang saudara, urusan berkat itu Tuhan yang ngurusin kita. Ada amin. Amin saudara. Saya juga maaf nih saudara, aduh waktu itu, aduh. Tapi kan saya nggak bisa cerita. Apa saya mesti kurangin pegawai, karyawan? Ada aja Tuhan pelihara saya dengan cara yang udah urusan kita pastikan kita nyambung sama Tuhan. Jangan sampai nggak nyambung. Itu aja. Itu aja pesan saya saudara. Mau sampai kapan saya akan bilang seperti itu? Asal nyambung, pasti hidup kita nyambung sama Tuhan. Kalau hidup kita nyambung sama Tuhan, urusan-urusan yang lain saudara, nanti dia yang beresin buat kita, buat saya dan saudara. Urusan usahamu, masalahmu, tokomu, apa bisnismu, karirmu, bulan. Nanti dia yang tolong kita. Ada amin saudara. Dengan caranya, dengan pertolongannya yang ajaib, dia tolong, dia bela, dia backup kita. Gimana bagaimana caranya? Aduh ya beliau. Tapi coba jalan di hidup. Nanti kau akan lihat. Iya ya. Ada yang banyak yang aneh-aneh yang Tuhan buat dalam hidup saudara. Ada apa ya? Ada hal-hal yang aneh-aneh yang nggak tahu gimana saudara. Ya, ada orang yang hubungin saudara, ada orang apa? Tolong kita. Ya. Biarlah firman ini bukan hanya buat pengetahuan. Makanya firman, waduh terlalu bodoh kalau kita cuma buat pengetahuan firman. Saudara, terlalu bodoh. Firman bukan buat pengetahuan. Firman itu buat apa? Buat dilakukan dalam kehidupan. Firman itu buat supaya ini firman jadi daging, jadi rema buat. Sehingga kita bisa jadi pelaku-pelaku firman. Tolong kita ya, mari kita menyembah Tuhan.